Di Breaking News Kompas TV, Saudara Karopenmas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadan menyebut hari ini Barada Richard Eliezer akan menjalani sidang etik. Sidang etik digelar secara tertutup dan dihadiri anggota Kompolnas, Beni Mamoto, dan Pungki Indarti. 8 orang saksi akan didengarkan keterangannya dan diharapkan keputusan dari Komisi Etik dapat diketahui sore nanti. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan, hari ini saya akan menyampaikan bahwa hari ini Rabu 22 Februari 2023, jamnya setelah ini akan dilaksanakan sidang KKEP, Komisi Kode Etik Profesi atas nama terduga Baradae. Ya. Sidang ini juga dihadiri oleh anggota Kompolnas, Pak Beni Mamoto dan Ibu Pungki. Pelaksanaannya nanti akan dilaksanakan di ruang, ya. Kita akan sampaikan, ya, hasilnya nanti, dan insya Allah mudah-mudahan sore ini atau mungkin tergantung pelaksanaannya bahkan sampai malam, tapi mudah-mudahan hari ini sudah ada keputusan. Itu saja yang kami sampaikan. Kemudian nanti pada pelaksanaannya rekan-rekan batasnya di sini saja untuk mensut gambar, ya. Itu saja, kita tunggu pelaksanaannya. Terima kasih. Setelah ini, berapa saksi Pak yang bisa untuk sidang? 8 orang saksi, ya. 8 orang saksi. Jadi sidang ini ada 3, ya, 1 ketua sidang, kemudian wakil ketua sidang dan 1 anggota sidang. Jadi ada 3 orang yang memimpin jalannya sidang KKEP ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, terima kasih Jenderal, terima kasih. Ya, di sini. Kita bahas lagi pagi ini sidang etik Richard Eliezer bersama dengan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Bang Jamin, ini kan sidangnya tertutup untuk sidang etik Richard Eliezer. Bagaimana memastikan kalau sidang ini akan berjalan dengan transparan, dengan memang tidak ada intervensi dari apapun atau dari siapapun di dalamnya, dan hasilnya memang tidak ada bersih begitu hasil dari sidang etik ini? Ya, Pak Kalis, memang itu aturannya memang tertutup karena konteksnya di sini adalah ini terkait dengan rahasia negara, ya. Karena kan konteksnya ini kan jabatan yang diemban dalam tugas kepolisian, ya. Jadi ada hal-hal yang memang tidak menjadi konsumsi publik dan berbahaya kalau jadi konsumsi publik. Tetapi di dalam itu tadi kita dengar dan saya dengar ada Kompolnas, ya, yang akan ikut, kalau nggak salah ada Pak Beni Mamoto dan 1 lagi, ya. Jadi saya kira ini bisa menjadikan representasi pengawasan yang baik, ya, terkait dengan sidang kode etik ini. Cuma ada satu memang tidak ada dalam aturan, tapi sebaiknya menurut saya harus ada perwakilan dari LPSK di situ, karena sampai saat ini LPSK mempunyai peran dalam perlindungan terhadap saksi dan korban. Walaupun sebenarnya, ya, dalam pengaturan LPSK itu terkait dengan sidang tindak pidananya dan bukan sidang kode etiknya begitu. Tapi saya tidak tahu persis apakah sekarang ini masih dalam perlindungan LPSK atau tidak. Kalau tidak dalam perlindungan LPSK berarti sidang kode etik ini tidak perlu ada LPSK di sana. Tapi kalau masih dalam perlindungan LPSK, maka itu melekat, ya, dalam jiwa Eliezer. Dimanapun dia diperiksa, kemanapun dia diperiksa, harusnya LPSK mendampingi begitu. Dihadirkan, Saudara Richard Eliezer sudah hadir untuk mengikuti sidang etik pada hari ini yang sudah digelar juga, berarti tadi pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, menggunakan seragam lengkap kepolisian pada siang hari ini. Ini menjadi vonis kedua berarti, ya, setelah pada pekan lalu ia menjalani vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bang Jamin, ini kan kalau ada pro kontra juga yang muncul di masyarakat bahwa mungkin seharusnya Eliezer ini sudah tidak lagi berada dalam kepolisian. Lalu juga ada yang bilang kalau dia di kepolisian dikhawatirkan adanya
intervensi atau ada ancaman untuk Eliezer mengingat juga jabatannya yang masih rendah di badan kepolisian. Ini bagaimana Bang Jamin melihatnya? Bang Jamin, audio bisa di... Mohon maaf, ya. maaf. Ya, terkait dengan perannya tentu kita melihat ini bagaimana situasi yang mungkin akan terjadi begitu dalam konteks sidang ini begitu. Saya tadi kembali lagi saya ingatkan ya dalam konteks pendampingan LPSK itu sangat penting kalau memang masih dalam perlindungan begitu. Jangan hanya Kompolnas di sana karena kan kita tidak tahu bagaimana bentuk pertanyaan dalam rangka perlindungan terhadap Eliezer ini begitu. Itu sih perhatian yang sangat saya soroti, Mbak. Begitu. Oke, ini berarti salah satu peran penting juga LPSK di sini. Tapi bersamaan dengan sidang etik ini, kemarin juga Dirjen Pas ini menyampaikan Bang Jamin kalau akan memberikan remisi untuk Eliezer. Nah, ini nanti sistemnya bagaimana Bang Jamin untuk semacam hadiah remisi untuk Richard Eliezer dari Dirjen Pas karena sebagai justice kolaborator juga? Ya, terkait dengan peran justice kolaborator memang itu hak-hak yang didahulukan untuk mendapatkan hak-hak remisi tersebut ya. Jadi dia mempunyai hak untuk didahulukan untuk mendapatkan. Biasanya kan dalam konteks ini kan orang harus menunggu ya, menunggu apa? Menunggu hari raya atau hari lainnya. Tapi kalau ini enggak, dia bisa diberikan lebih dahulu remisi tersebut karena status JC tersebut. Itu yang bisa langsung diterimanya begitu. Jadi itu merupakan hak-hak dari seorang justice kolaborator untuk mendapatkan remisi dan rehabilitasi, bahkan pengurangan ya terhadap hukuman dengan PB ya, pembebasan bersyarat dan asimilasi. Itu hak yang harus didapatkan lebih dahulu begitu. Oke, ini pernah terjadikah sebelumnya kasus seperti ini, Bang Jamin? Jadi justice kolaborator lalu diberikan remisi sebelum atau di luar hari-hari besar yang tadi Bang Jamin sampaikan? Ya itu kan keputusan yang terkait dengan status GC-nya. Nah, dulu itu kan khusus dilakukan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme dan lain sebagainya macam ya, yang ada pembatasan tidak boleh dapat PB kecuali dia adalah GC begitu. Nah itu yang didahulukan mereka untuk mendapatkan PB dan remisi dan asimilasi yang jumlahnya ya cukup signifikan begitu. Dibedakan dengan orang-orang yang tidak ikut dalam GC. Tapi kan peraturan itu sendiri sudah dirubah dan ada undang-undang terbaru tentang pemberian keringanan kepada terpidana. Nah sekarang GC tersebut dan semua orang boleh mendapatkan PB, tapi khusus untuk GC dia mendapatkan perlakuan khusus begitu yang harus diberikan kepada orang ini begitu. Dasarnya apa? Dasarnya karena dia status GC-nya. Jadi kalau kita menunggu hari raya, menunggu 17 Agustus, saya kira kecepatan untuk GC-nya kecil ya gitu. Karena memang juga kalau kita hitung kan sebenarnya kalau hitungan dengan PB hanya tinggal 3 bulan lagi ya. Ya, hitungannya tinggal 3 bulan lagi dia sudah bisa bebas begitu kan. Nah, inilah maka saya kira nggak menjadi hal yang signifikan lagi bagi lapas untuk bisa memberikan remisi percepatan terhadap pengeluarannya dari tahanan. Ini percepatannya jumlahnya juga akan tergantung di Jenpas berarti ya, Bang Jamin, tidak ada aturan khususnya? Tidak ada. Jadi dalam konteks berapa jumlah 1 bulan, 1 hari, itu tergantung prestasi yang dia dapatkan dalam berkelakuan baik dan membantu pelaksanaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Jadi itu kewenangan penuh daripada kepala lapas atas persetujuan dari Dirjen Dirjen Tahanan gitu ya. Oke. Dirjen Pak Oke, kita nanti akan ngobrol lagi Bang Jamin, tapi kita akan jeda sejenak. Breaking News Kompas TV segera kembali. Buka betternya, buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede, nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit.
Hit! Better sekarang nambah gede. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada green deal-nya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame. Isinya nggak pelit cuy. Anti berantakan. Cocok juga buat online. Non-stop seharian. Sari gandum. Seenak itu, sekenyang itu. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan.